Salam, horas mabata ganupan. Selamat ibadah perayaan Pentakosta paduahon bata sadarion. Sai Tuhan mamasu-masu mempergogohi ganupak kita kuryani. Terpuji matuhata ipasu-pasu kita haganupan. Horas mabata haganupan. Amin. Shalom. Horas ma hubat taganupan. Sadarion mangadongkon ibadah perayaan Pentakosta na paduahon dohita GKPS Resort Cengkareng Jakarta Baraton. Halanyai diarma pasir sirhita dirita. Bani na mangadongkon ibadah i rumah tabe. Pasir sirhita madirita saat teduh sejenak. Amen. Marhite hapasingon ni Tuhanindo, ase tontong hita mamuji pakon pasangapon gorani. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 80 bait sada pakon bait 2 ham otondui napasing in. Riap mahita jongjong. Ibagas goran nina ibata bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoi na passing. Sitop palangit pakon tanahon. Amen. Bahenon kudoban nima uhur na bayu. Anjahat tondoi na bayu donah konon kuhu bagas diri nima. Buaton kudo uhur batu humbagas akula nima. Anjaha uhur nampar pangahapan do bahenon kuban nima. Tondui hudonah konon kuhu bagas diri nima. Anjaha bahenon hudo asemar parlau hanima ibagas titahku.
anjaha bujur idalan kon hanima aturanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham tonduina passing. Tarima kasih mas sombah konon nami hubamu. Marhitai parrohmu. Ipa jongjong hamdo kuriamu itanohon. Nagabe hata talar ni akula ni Kristus. Sai sorap ma hagogohonmu in huban nami be. Asebo ibu bayhanami hubani hagoluhan sisa dokahni. Toguham mahanami haganupan. Aselambin orot hubamu ibagas hapor sayaon nasitong. Anjaha marmalas ni uhur hanami pasangap konham. Amen. Hundul makuria. Pabulat hita ma urta ase masuk ia hubagas tonduita. Puji hita Tuhan tamar hite doding haleluya nomor 82 bait sada pakon bait onom masuki ham uhurhu. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita. Sopothon hita madosat tahubani Tuhan naibata. Ham Yesus Kristus Tuhan napasing anjahan adop marpapasing kon hanami. Namangaku do hanami. Gati do langi hargahon hanami hapasingon nadop ilayak kon ham benami marhitei goluh na ibagas habutakon. Pakkorhon hamajuan di zaman, lambin marbagai do horza-horza hado saon nalang pitah persedahon hauhuron. Tapi dihut do makkorhon naborit ni pardagingon. Lambun buema nalang makkergahon akulani marhitei horza panriah-riahan. Mangindahi hasonangan marhitei nama makai narkoba. Pakon obat terlarang, mambain madabuh hubani naborit nama bajan. Holong maateimu, sasap hamma dosa namiin. Urasi janah ian kon hamma uhur nami marhitei tonduimu. Asilambin manggoluh ibagas hapas singon. Ham Tuhan,
holong mutumang do na yarapkon hanami bani pangindoan namion. Amen. Tangar anjaha haporsaya hita mahatani na ibata, bagah-bagah pasal hasasapan di dosa. Anggomar parlaho hita ibagas haliharon, songon ia ibagas naliharin, saordo hita sama hita, anjaha iba borsih daroh ni Yesus, anak ni Indo hita humbani segala dosa. Ibagas holong ni naibata, domma isasap haganup dosata, halaniai, pataridah kon hita matanda-tanda ni pargoluhon na bambayu, hasangapon mabani naibata ibabo. Amen. Hundul makuria. Tangar jana pakai hita bani pandiloni Tuhan hubata. Halaniai puji hita ia marhite haleluya nomor 350 bait sada pakon bait tolu marsora do tondui ni Tuhan tain. Saitan na dosan sopot monoma olong lo akeli isasapoi tangihon hatani ihukomai ondos kondirimu paigon gomani pangino bai Tuhan tong tonduni pargo gomako jahon hatani. Riap mahita jongjong, saksihon hita maha porsaya ontain, songon nasinak sihon ni haganup halak na porsaya bani saptanohon. Au porsaya bani naibata bapa, pargogoh na sotarimbang, namanop palangit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni naibata na sasadain, Indo Tuhanta na tinubuhkon ni si Maria sanggah nape haliapan. Marhite tondu na passing, na manaron na parngit bani panorang ni si Pontius Latus. Iparsilangkon matei anjaha itanom. Turun hunagori toru, mulak manggoloh humbani na matei bani ari patoluhon. Naik ke surga, anjaha hundul isiamun ni nebata bapa, pargogoh na sotarimbangin, hunjai maya mulak magira, laho manguhumi halak na manggoluh, pakon nadop matei. Au porsaya bani tondui na passing, bani huria parsada nama passingin, parsaoran di segala nama passingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon yakula, pakon bani hagoluhan na sadokah ni dokahni. Amen. Hundul makuria. Dulu
Marhite-hite idop niuhur ni, gabe tong mahita ibagas malas niuhur. Puji hita matuhanta marhite haleluya nomor 143, bait sada pakon bait opat. Otonduy namanggohi uhur.
Otondui namanggo kiu ni saksi naparobei seongga-ongga marnamundu mangimangu suni Tuhan tai Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang maha kasih, maha berkat, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh bersekutu pada saat ini di rumah kami masing-masing, merayakan Pentakosta. Biarlah ibadah kami ini menjadi berkat sukacita bagi kami, karena kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami seluruh umat-Mu untuk merayakan kehadiran Roh Kudus. Kami mau disapa oleh sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu menjadi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam bagi kita semua. Firman Tuhan dalam ibadah perayaan Pentakosta kedua hari ini bagi kita tertulis dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua.
Saudara-saudara, Bapak Inang, kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini dalam tradisi gereja yang kita warisi sejak zaman para misionaris kita, masih tetap merayakan Pentakosta kedua. Pentakosta adalah tonggak berdirinya gereja Tuhan di dunia ini, dengan pergerakan para rasul yang telah dipenuhi Roh Kudus, memberanikan diri untuk bersaksi kepada orang banyak, yang menghasilkan pertobatan pada waktu itu. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2, dikatakan ada berjumlah 3.000 orang yang bertobat, yang menerima Injil, yang percaya kepada Kristus. Orang percaya terus bertambah dalam jumlah yang besar, yang membentuk persekutuan yang mendalami firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, tentunya dia akan dipimpin oleh Roh Kudus. Persekutuan terjadi itu bukan karena karya manusia biasa, tapi saudara, semua itu terjadi hanya karena kuasa Roh Kudus yang menggerakkan setiap orang percaya. Bahkan kuasa itu juga dapat menguatkan orang yang lemah, memberikan penghiburan kepada orang yang berduka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus juga memimpin dan menggerakkan, memberanikan Rasul Paulus memberitakan Injil, bahkan mengajarkan, menasehati jemaat Tuhan yang ruwet di jemaat Korintus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus melayani, bersaksi, menyampaikan kabar baik ke tengah-tengah jemaat di Korintus adalah karena dia telah dipimpin oleh kekuatan Roh, bukan karena dia pintar berkata-kata, bukan juga sebagai ahli filsafat, melainkan seorang saksi Tuhan yang telah digerakkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Paulus tidak menaruh kepercayaannya kepada dirinya sendiri, tetapi semata-mata karena kuasa dan pernyataan Roh Kudus. Iman Kristen bukan didasarkan pada hikmat dan akal manusia, melainkan pada kesaksian Allah. Inilah yang mau diajarkan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada yang berpendapat mengapa di zaman modern ini semakin sulit bagi orang untuk hidup tenang, tidak tertib, dengan segala akibatnya, stres, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan sebagainya. Dikatakan ada beberapa jawaban untuk itu. Yang pertama, karena orang semakin pintar. Orang pintar itu cirinya tidak bisa berpikir sederhana. Segala hal mesti dipertanyakan.
Segala hal mesti dipertimbangkan. Segala kemungkinan mesti diperhitungkan. Akibatnya ruwet. Saudara-saudara, yang sederhana bisa rumit, yang gampang bisa jadi sulit. Yang kedua, orang semakin sulit hidup rukun dan tenteram. Karena ukuran yang dikejar oleh orang modern adalah produktivitas. Secara sederhana, produktivitas adalah menghasilkan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebab itu semua harus serba cepat. Darwin, seorang ilmuwan, memperkenalkan hukum yang bisa bertahan adalah orang yang paling kuat. Sekarang hukum yang berlaku adalah yang bisa bertahan adalah orang yang paling cepat. Intinya adalah sekarang ini orang tidak bisa hidup sederhana. Sulit untuk berpikir sederhana lagi. Tidak bisa berkonsentrasi hanya kepada satu hal saja. Apakah ini salah? Sulit juga untuk menjawabnya. Tetapi kita tahu dengan pasti hidup seperti itu tidak ideal. Hidup ini jadi tidak tenteram dan tidak sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengingatkan dan mengajak kita dan seluruh orang yang mendengarkan firman Tuhan memberikan sesuatu hal yang lain, yaitu betapapun banyaknya dan kompleksnya yang harus kita pikirkan dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, arah kita harus satu saja. Konsentrasi dan prioritas harus satu saja. Yang kita utamakan sebaiknya satu saja. Yang kita yakini sebagai yang paling utama, yang paling penting, dan yang paling pokok. Kalau bisa begitu, hidup kita akan menjadi jauh lebih sederhana. Ibarat kita melakukan perjalanan, lalu banyak sekali jalan simpang. Ada simpang 3, ada simpang 4, bahkan ada simpang 5. Kita pasti bingung kalau hanya melihat simpang-simpang mana yang harus kita ambil. Tetapi kalau tujuan kita jelas, kalau tujuan kita cuma satu saja, perjalanan kita akan lebih mudah dan sederhana. Itu yang mesti dipunyai oleh orang modern sekarang ini. Anda mau kemana dalam hidup ini? Iman yang juga begitu. Mau dibikin ruwet, ya bisa ruwet. Kita bisa mempertanyakan dan mempersoalkan 1001 macam hal sehubungan dengan iman kita. Tetapi sebenarnya mau dibikin sederhana, juga bisa sederhana. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 2 dikatakan dalam firman Tuhan ini, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu semua, jemaat Korintus adalah jemaat yang ruwet.
pada waktu itu. Dalam pasal 3 1 Korintus kita membaca betapa jemaat itu sedang dilanda kemalut yang rumit. Ada tanda-tanda mau menuju perpecahan. Terjadi pengelompokan. Ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus, ada kelompok Kepas, dan macam-macam lagi. Paulus bijaksana, dia tidak mau bingung lalu jadi limbung. Ia berkata, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dalam kehidupan kita, saudara-saudara, banyak hal yang bisa kita pertanyakan. Mengapa Tuhan sih begini? Mengapa tidak begitu? Apa sebenarnya dosa saya? Kok saya mesti mengalami ini? Padahal orang yang saya tahu dosanya lebih banyak dan lebih besar, kok malah hidup lebih senang? Saudara-saudara, Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saudara, kita tahu iman tidak bisa menjawab semua pertanyaan itu. Tetapi iman mempunyai satu jawaban terhadap semua pertanyaan seperti itu, yaitu apapun yang terjadi dalam hidup saya tahu dan percaya Tuhan mengasihi saya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, tetapi satu hal kita percaya dan tahu, Tuhan mengasihi kita, dan Ia akan mengatur segala sesuatu pada waktunya. Benar, menurut hikmat manusia ini memang naik, rumit. Tapi Rasul Paulus sendiri bersaksi dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 4 sampai ayat 5, dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Melalui ayat ini jelas bagi kita, Paulus bersaksi bahwa ia bukanlah guru yang mengajarkan hikmat manusia. Kita mungkin bertanya, apakah Paulus menghina pengetahuan? Sekali-kali tidak, saudara. Malahan Rasul Paulus mengajarkan hikmat yang paling tertinggi, yaitu Injil Kristus. Ternyata dari seluruh pembahasan itu, Rasul Paulus berpendapat bahwa hikmat dunia ini adalah pengetahuan atau pengenalan akan Allah yang dicapai manusia dengan akal budinya sendiri. Paulus menyatakan bahwa hikmat dunia itu sia-sia dan tidak berhasil membawa keselamatan kepada manusia. Ada beberapa orang di kota Korintus yang menyalahkan Paulus sebab ia tidak mengajarkan filsafat. Tetapi Paulus menjawab mereka dengan mengatakan bahwa filsafat itu tidak dapat menyatakan kebenaran. Filsafat itu hanya mencari kebenaran, tetapi tidak pernah mencapainya, sebab filsafat itu tidak mau datang kepada kaki salib Kristus
dan menerima kebenaran dari Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui firman ini ada beberapa hal yang penting kita renungkan menjadi kehidupan kita. Yang pertama, Paulus mengutamakan dan menjelaskan tentang kuasa Injil kepada kita atau orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dengan bersandar pada pimpinan kuasa Roh Kudus, kemajuan pekerjaan Paulus bukan berdasarkan perkataan hikmat atau kepandaian berkhotbah, melainkan berdasarkan kesaksian Roh Kudus melalui kebenaran pemberitaan yang dia sampaikan. Yang kedua, saudara, firman ini sangat menegaskan agar iman kita berdasarkan pada kuasa Allah dan bukan pada akal manusia. Itulah sebabnya Paulus memberitakan Kristus yang disalibkan dan yang dibangkitkan. Yang ketiga, saudara, Paulus menyatakan kesaksian hidupnya kepada kita. Apa yang telah diperbuat Kristus di dalam aku juga akan diperbuatnya bagi kamu. Kita harus menyatakan kebenaran tentang pribadi Kristus dan pekerjaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Teori-teori manusia, ilmu filsafat, agama, politik sering berubah-ubah. Tetapi saudara, perkataan Allah yaitu firman Allah merupakan dasar yang teguh yang tidak pernah berubah dan yang dapat dipercaya. Injil berkuasa untuk kehidupan kita. Yang terakhir, saudara, Injil berkuasa mengubah hati orang yang terjerumus ke dalam dosa menjadi orang yang saleh, serta memberi kemenangan atas dosa dan kuasa atas iblis. Itulah pekerjaan Roh Kudus, dan pekerjaan itu tidak dapat ditiru oleh orang dengan hikmat atau dengan kepandaian manusia berkata-kata. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita dan ibadah perayaan Pentakosta kedua hari ini dengan turunnya Roh Kudus menuntun, memimpin seluruh umat percaya. Biarlah kehidupan kita masing-masing, mari membuka hati kehidupan kita agar Roh Kudus bekerja berkuasa dalam kehidupan kita, menghadapi segala perjuangan, tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, dan biarlah perayaan kita dalam ibadah Pentakosta ini, seluruh jemaat Tuhan diberkati dan semakin dituntun Tuhan menjalani hari-hari kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah, terpujilah Engkau. Hari ini kami bersyukur kami boleh merayakan turunnya Roh Kudus, Pentakosta yang kedua di tengah-tengah kehidupan kami umat-Mu, dan kami merayakan beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir menuntun menopang kami di tengah-tengah segala keberadaan kehidupan kami. Saat ini banyak hal yang kami pergumulkan. Seluruh jemaat-Mu dalam situasi kehidupan, biarlah Roh Kudus-Mu mengajar dan menuntun kami. Ya Allah, kami berdoa buat saudara kami, jemaat-Mu yang sedang bergumul, khususnya yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu. Biarlah Tuhan melawat dan memberkati mereka dalam segala pengobatan,
segala makanan minuman yang mereka makan menjadi sarana berkat-Mu untuk kesembuhan mereka. Dan seluruh jemaat-Mu yang mengalami berbagai kesulitan, kami percaya dengan kasih dan kuasa-Mu, di dalam kuasa Roh-Mu, kami semakin digerakkan untuk berjuang di dalam kasih dan kuasa-Mu. Inilah kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah menyapa kami menjadi kehidupan kami, kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Paima yondoskon kita galanganta, tangar hita malobe hata ninay bata, nagabe onjolan bata lahu manggalang. Aimana tersurat bani sada kronika bindu saplonom ayat 20. Berema bani Jahoba hamuliaun ni gorane, boan magalangan ancaha roh manasyam hulobeni, sombah ma Jahoba merpakaian napasing, sonari ondoskon hitama galanganta. Riap mahita jongjong, martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, paridop nihur, harohani segala pasu-pasu. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu. Halani humbamudu ijalohan nami pasu-pasu nagokan dear, pakon nalaingan. Bani panorangon isombakon hanami do hubamu, nagabe galangan nami. Diri nami pakon humbani hinadongan nami, nadop bineremuin. Pasu hamma galangan nami, nasinombakon nami on. Gabe galangan nama pasing, namambahen harajaonmu lambin marhataridahan i dunia on. Ukap hamma uhur nami, marhite tonduimu, asel lambin ididah, ibotoh janah ihamalaskon uhur nami, buini silek-lekmu nadop ijalo hanami, pakon nasihol bereonmu ope huban nami, ajari hamma hanami, lahu mangondoskon galangan nami, napatut galang konon nami hubamu, jalo hamma galangan, pakon tonggo elek-elek nami on, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tondui daging uhur apa gogohnin. Tondui daging uhur apa gogohnin. Urai nasambo saibamu mai ningono maruman awino komu asesa martua Ham Tuhan naibata Bapa paridop nihur. Terima kasih apa puji-pujian ma isombahkon hanami hubamu. Halani isuruh hamdo tondui napasing inban nami kuriamu i dunia on.
marhitihon niyay. Lambin margogo janah gok malas nihur mahanami mandalani ari-ari ni geluh nami i dunia on. Mangelek mahanami hubamu. Hama makasomani hanami. Mambire gogo. Mangajari anjaha namar parmalui hanami bani horjamuin. Sorapi hama haganu par horja ikuriamu. Asel lambin marhapentaran. Janah marharing gason, makorjahon horja pangidangion nadob yondoskon ham. Ibagas goran ni anakmu, ipadas hanami tonggo namion. Amen. Hamba panami na inaguriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharoso ni uhurmu, inaguri tongahon songon na inaguriatas. Bere hamma banami sadarion hagoluhan ari-ari, sasap hamma dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak kanami, ulang hanami bobay ham huparlajoan, palua hamma hanami humbani pangago. Ay hamlosi Manasiam janah ulang masurut ringgas nihur nasiam hisahma ibagas tondui sir-sir mamambalosi Tuhan in jalo nasiama pasu-pasu humbani Tuhan naibata ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan naibata maham isondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu janah maidop mauhurni maidaham idopakon Tuhan nai batama bohini hubamu janah ipasorap ma damini bani tonduimu. Amin.